Saat sang ibu baru saja memecahkan telur ke atas wajan, putranya langsung mengambil telur itu dan memasukkannya begitu saja ke dalam mulut. Sang ibu hanya menarik napas panjang karena putranya mengalami keterbelakangan mental. Setiap kali menyikat gigi, ia menggunakan sabun sebagai pengganti pasta gigi. Saat keramas, ia justru memakai pasta gigi sebagai pengganti sabun. Setiap hari, ibunya memandikannya, memakaikan baju, dan melakukan segala sesuatu untuknya. Semua itu berlangsung selama 30 tahun. Hingga suatu hari, sang ibu mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Setelah menjalani pemeriksaan medis, dokter mengatakan bahwa ia menderita tumor otak dan hanya memiliki waktu 6 bulan untuk hidup. Kabar itu menghancurkan hatinya. Hanya ada satu pertanyaan yang terus memenuhi pikirannya. Apa yang akan terjadi pada anakku setelah aku tiada? Ia mengunjungi banyak pusat perawatan, tetapi semua tempat terasa seperti penjara baginya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, ia mengambil sebuah keputusan. Ia akan mengajari putranya bagaimana menjalani hidup sendiri. Setiap hari, ia mencoba mengajarinya menggoreng telur, tetapi putranya selalu gagal. Ia mulai mengajak putranya naik bus agar mengenal rute perjalanan. Namun, putranya juga tidak mampu memahaminya. Lalu ia membeli buku-buku untuk mempelajari cara mengajar anak-anak. Dengan kondisi seperti putranya, ia mengubah rute bus di kota menjadi gambar-gambar berwarna dan berkata kepada putranya, "Kalau kamu melihat gedung ini, turunlah." Perlahan-lahan, putranya mulai menghafal jalur tersebut. Suatu hari, saat memasak telur, ia dengan lembut meminta putranya memegang wajan. Kali ini, putranya berhasil menggoreng telur dengan sempurna. Ia kemudian memberi label pada kompor, penanak nasi, kulkas, dan menuliskan setiap langkah pekerjaan. Putranya mulai membaca setiap petunjuk dengan saksama dan mengikuti semuanya. Tak lama kemudian, ia sudah mampu memasak satu hidangan lengkap seorang diri. Air mata bahagia pun mengalir di pipi sang ibu. Malam itu, sang ibu berkata, "Besok kamu akan pergi bekerja sendiri." Saat ia bangun keesokan paginya, putranya sudah lebih dulu berangkat. Ketika tiba di toko roti, ia melihat putranya bekerja dengan penuh semangat sambil tersenyum. Sang ibu ikut tersenyum, namun tiba-tiba sakit kepalanya kembali kambuh. Dokter mengatakan bahwa jika ia tidak dirawat di rumah sakit, ia bisa meninggal. Sang ibu pun sadar bahwa waktu untuk mengucapkan selamat tinggal sudah semakin dekat. Agar putranya memahami arti kematian, ia mengajaknya menghadiri sebuah pemakaman. Di sana, untuk pertama kalinya, putranya mengerti bahwa seseorang yang meninggal tidak akan pernah kembali lagi. Ia panik, menutup telinganya, lalu berlari memeluk ibunya sambil menangis. "Bu, jangan tinggalkan aku." Sejak hari itu, putranya menjadi sedikit lebih dewasa. 6 bulan pun berlalu. Putranya telah belajar hidup mandiri, tetapi kondisi sang ibu semakin memburuk. Suatu pagi,